Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا حمد للنبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسمى الأرواح أزواجه وأولاده وذريته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع الملائكة المقربين والشهداء والصفياء والقراء والحفاظ والمفسرين والمحدثين والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا منهم إلى روح مؤلف هذا الكتاب وأصوله فروعه مشايخه أصدقائه المنتسب إليه ولأرواح وأجساد آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا أخواننا وأخوالاتنا وأساتذتنا مشايخنا ومعلمينا وأزواجنا وذريتنا وأولادنا وأهل بيتنا وإخوتنا وأخواتنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها بحرها وخصوصا منهم إلى أرواح الواقفين لهذا المسجد شئ لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت طلب العلم تحصيلا رضا الله تعالى والدار الآخرة وإزالة الجهل عن نفسي وعن سائر الجهال وإبقاء الإسلام وإحياء الدين وشكرا على نعمة العقل والجسد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Meneruskan pembahasan yang lalu, kita masih membahas tentang ma akhbarahu sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa atau perkara-perkara yang disampaikan, dikhabarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib untuk beriman tentang hal tersebut. Yang nomor 13 halaman 9 yaitu syafaat. Syafaat ini juga dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pembahasan syafaat ini kita akan mempelajari tentang definisinya, kemudian macam-macamnya syafaat, juga tentang siapa saja yang bisa memberi syafaat dan siapa saja yang akan diberi syafaat. Macam-macam syafaat, kemudian siapa yang memberi syafaat, siapa yang diberi syafaat, serta ta'rif atau definisi syafaat itu. Syafaat itu kalau di sini dituliskan pembelaan para nabi Allah kepada umatnya, atau pembelaan para wali, para ulama dan para sholihin terhadap orang yang berdosa. Syafaat yaitu su'alul khairi minal ghairi lil ghairi. Kalau definisinya itu permohonan kebaikan dari orang yang memberi syafaat kepada orang lain yang akan diberi syafaat. Kebaikan itu bisa pertolongan, ampunan, percepatan hisab dan sebagainya.
secara takrif atau definisi syariat, yaitu pembelaan para nabi Allah atau para wali Allah atau para ulama serta para sholihin terhadap orang yang berdosa. Nah, syafaat yang paling besar ialah syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh umat manusia. Dan ini Kanjeng Nabi memberi syafaat kepada seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia ini berarti nanti meliputi yang mukmin dan non mukmin. Ya, nanti akan dijelaskan seperti itu. Ketika akan menghadapi hisaban amal atau perhitungan amal, hisab itu disebut paling besar atau uzma, sebab hisab atau perhitungan amal itu meliputi seluruh umat makhluk Allah. Manusia akan dihisab, jin akan dihisab, makhluk-makhluk Allah yang lain pun juga akan dihisab. Nah, Kanjeng Nabi memberi syafaat kepada seluruh umat manusia pada saat itu. Nah, ini bisa panjenengan baca di halaman 10 tentang penjelasan ringkas dari macam-macam syafaat itu. Wa syafa'atul maula ibaratan an afwihi fa innahu ta'ala yashfa'u fi man qala la ilaha illallah wa asbatar risalah lirrasuli alladhi arsalahu ilaihi walau lam ya'lam khairan walau lam ya'mal khairan qattu. Kalau dikatakan bahwa syafaat dari Allah, syafaat itu pertolongan. Kalau dikatakan bahwa syafaat dari Allah, berarti maksudnya adalah Allah memberi ampunan. Orang mendapatkan syafaat dari Allah, berarti orang itu mendapat ampunan dari Allah. Kalau dari selain Allah, berarti permohonan. Permohonan orang yang bisa memberi syafaat itu, mereka memohon kepada Allah agar orang lain yang dimaksud yang sedang mengalami masalah itu diberikan kebaikan oleh Allah. Nah, itu kalau permohonan dari selain Allah. Syafaat, pemberian syafaat dari selain Allah. Kanjeng Nabi memberi syafaat kepada umatnya, macam-macam umatnya. Yang sudah di surga diberi syafaat supaya meningkat derajatnya. Yang belum masuk surga bisa dipercepat masuk surga. Ada juga yang diberi syafaat tanpa hisab. Ada yang diberi syafaat dari neraka kemudian masuk ke surga. Di neraka mestinya berapa ratus atau ribu tahun potong masa tahanan. Ya, ada remisi. Nah, itu syafaat tadi. Nah, remisi dari siksa neraka. Itu nanti seperti itu. Nah, Allah akan memberi ampunan atau syafaat kepada siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, dan orang itu setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, artinya dalam hatinya ada iman, dia juga membenarkan risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia bukan penentang Rasulullah. Orang yang seperti itu akan mendapatkan syafaat atau ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala walau lam ya'mal khair. Masya Allah, sekalipun dia itu tidak punya amal kebaikan sedikit pun. Pokok orang itu la ilaha illallah di dalam hatinya, dan dia membenarkan risalahnya Rasulullah, apa yang disampaikan, diamalkan dan diperintah Rasulullah, dia yakin itu benar semua, tapi dia nggak takoni. Nah, repot ya. Tapi dia tidak lakukan karena dia tidak punya amal sedikit pun. Seperti itu masih akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada juga dan akan menjadi fadl atau anugerah Allah diberikan kepada seseorang, dia itu
dia itu tidak dimasukkan neraka. Jadi tanpa syafaat Rasul, tanpa syafaat Nabi, ada orang diampuni dosanya oleh Allah, dia masuk surga, tidak masuk neraka. Itu namanya fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga setiap hamba Allah nanti yang masuk surga, itu masuk surganya karena anugerah Allah. Anugerah Allah. Anugerah Allah ada yang diberikan secara langsung oleh Allah kepada siapapun yang dikehendakinya, ada yang diberikan oleh Allah melalui syafaat-syafaat. Itu semuanya anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini namanya syafaat. Loh, apa ada orang Islam yang tidak percaya syafaat? Banyak. Ada. Tapi bukan minna, tapi minhum. Tidak percaya syafaat. Padahal syafaat ini mimma akhbarahu sallallahu alaihi wasallam, termasuk apa yang disampaikan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib meyakini. Jadi makanya di sini coba kita angan-angan dulu. Allah memberi ampunan kepada siapapun. Fa innahu ta'ala yashfa'u fi man qala la ilaha illallah wa asbatar risalata lil rasuli alladhi arsalahu ilaihi walau lam ya'mal khaira qattu. Allah memberi ampunan. Allah akan memberi ampunan kepada hambanya sing bondone mek la ilaha illallah dan dia tidak menentang Rasulullah. Meskipun dia tidak punya amal kebaikan sedikit pun, itu pasti akan ada peluang dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa jembarnya, betapa luasnya maha ampunan Allah, betapa luasnya maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok kita ini kok sempit ampunan kita? Kok kita ini yang hanya sekedar manusia yang tidak bersih dari dosa, kok menjadi pendendam? Kok sulit memaafkan kesalahan orang lain? Ngono kok kate njaluk ampunane Gusti Allah. Ngoten nggih? Maksudnya kita belajar itu seperti ini. Jangan dipandang luar dari kita. Kita ini lihat dipandang, kita sendiri ini. Allah memberi ampunan sampai segitunya. Allah akan memberi ampunan orang sing bondone la ilaha illallah, kemudian dia tidak menentang Rasulullah, maknanya Muhammadur Rasulullah juga ada di dalam imannya. Itu akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya, meskipun dia tidak punya amal yang baik yang lain. Boh diampuni oleh Allah nanti kapan? Wallahu a'lam, itu terserah Allah. Ada kalanya dia mungkin di neraka dulu, ada kalanya mungkin dia langsung diampuni oleh Allah total, dia masuk surga. Allah Maha Pemaaf. Intinya itu, Allah Maha Pengampun. Dan berusahalah kita untuk berakhlak dengan akhlak dari salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, entah salah satu atau dua. Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Coba kita belajar memiliki hati yang memaafkan. Kita memiliki jiwa pemaaf, ora gampang loro hati, tidak mudah mengingat kesalahan-kesalahan orang lain. Entah itu menyakiti keluarga kita, menyakiti anak kita, menyakiti suami kita, atau menyakiti diri kita. Yang lalu biarlah berlalu. Coba. Kadang-kadang penyakitnya hati itu seperti itu. Kalau kebaikannya orang lain kita mudah melupakannya, tapi kesalahan orang lain kita sulit melalaikannya. Ini penyakitnya hati. Loro hati terus susah deh. Sampai ketemu wongi kadang-kadang loro hati. Ya Allah. Jadi bedakan antara sakit hati dengan trauma, bedakan. Beda, sakit hati dengan trauma itu beda. Orang yang trauma itu biasanya spontan, tapi dia tidak, hatinya bersih, tidak punya benci, tidak punya rasa sakit. Tapi kalau orang sakit hati, dia ketika ketemu orangnya tambah nemen, panas hati ini,
lek orang ketemu wonge masih belum ngerasani membicarakan kesalahan-kesalahan orang itu kepada kita. Itu jenis wong loro hati. Ngoten Masya Allah. Ini kan angel nih, angel nih. Sulit nih. Kenapa malah kaum ibu-ibu nih tambah sulit nih. Kaum bapak-bapak aja masih kadang-kadang sulit, apalagi kaum ibu. Tapi kita belajar. Kita belajar yatakhallaqu bi akhlaqi, yatakhallaqu bi ahadim min asma'illah ta'ala. Benarnya hadis dengan ini kok. Barang siapa yang dia bisa berakhlak, berusaha berakhlak, berperilaku dengan satu saja dari sifat-sifat Allah, maka dia akan dijamin oleh Allah masuk surga. Loh, Allah Maha Pemaaf. Coba kita memiliki hati pemaaf ya Allah. Maafkan. Entah yang menyakiti fisik kita atau yang menyakiti hati kita, wis dimaafkan. Apalagi yang merebut suami kita, wis dimaafkan. Enggak ada. Masa ada orang merebut suami orang itu? Ya suaminya itu kan kenapa kok mau gitu. Kan gitu loh. Mau gua mah yang kan nggih. Nggih. Ya Allah nggih. Jadi coba itu. Makanya saya pernah mendengar penjelasan. Ini penjelasan ini berat sekali. Berat di telinga apalagi berat diamalkan. Berat di telinga apalagi berat diamalkan. Barang siapa yang rela ikhlas karena Allah di madu, wajabat lahul jannah. Wajabat lahal jannah. Masya Allah. Ya apa itu? Siapa yang rela di madu, ikhlas karena Allah, karena memang itu tidak dilarang oleh Allah. Nah, dia ada jaminan tiket masuk surga. Apa tuh? Yes. Pokoknya kalau bahas ini pokoknya nggak rame pokoknya. Jadi begini Bu. Memang Allah menyediakan banyak jalan menuju surga. Banyak surga, banyak jalan Allah. Termasuk kita duduk mengaji seperti ini, itu termasuk salah satu ikhtiar kita mendekat ke jalan surga. Tapi seandainya Allah menentukan nasib orang itu seperti itu, itu semuanya kan sudah dikatakan Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa saja yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Kalau tidak dikehendaki Allah pasti tidak terjadi. Nonton, Ustaz saya mau doa semoga suami saya tidak madu, silahkan, itu enggak masalah, tidak berdosa. Biasanya saya ngomong malah diuji oleh Allah malah. Malah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi masih topiknya jangan sakit sebab kadang-kadang sakit hati itu ya seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki hati yang tidak baik. Beliau murni jernih hatinya. Dalam rumah tangganya Rasulullah konflik ada, nyatanya Allah menurunkan surat Al-Mujadalah. Mujadalah itu poro padu. Ada konflik antar istri Rasulullah, itu ada konflik, dan itu terekam dalam sejarah. Itu menunjukkan bukan konfliknya yang kita contoh, tapi problem solvingnya Rasulullah, bagaimana menyelesaikan masalah itu. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara manusiawi beliau juga dalam sejarah tercatat memiliki trauma, yaitu ketika beliau mendapati kenyataan bahwa pembunuh pamannya yang telah memutilasi pamannya, bahkan mengeluarkan hati pamannya Sayyid Hamzah,
itu dia masuk Islam. Oh, lama itu. Siapa namanya? Namanya Wahsy, yang menyuruh Hindun. Hindun itu perempuan. Hindun itu nama perempuan, Bu. Tidak ada taknya, buatan Hindatun begitu. Hindun itu dia seorang power man, power woman. Dia punya kuasa, istri pembesar. Dia punya uang, punya kekuasaan, menyuruh orang yang sangat terlatih untuk melakukan pembunuhan, yaitu Wahsy. Dia ahli nombak, tombaknya pendek, tapi kalau dilemparkan jarang dia meleset. Yaitu dia dibayar untuk menjadi pembunuh bayaran. Setelah nanti terbunuh, kamu harus mengeluarkan hatinya. Hatinya dimakan sama Hindu. Ya ternyata waktu itu kan Nabi mendapati pamannya itu, Masya Allah, mengenaskan jasadnya. Sampai Kanjeng Nabi itu nangis Kanjeng Nabi. Sampai Kanjeng Nabi itu mengeluarkan kalimat yang Allah itu kemudian membimbingnya membenarkan kalimat itu. Jangan seperti itu. Jangan coron ini ojo disabdo pembunuhnya. Jangan apa? Jangan dikatakan, jangan didoakan buruk pembunuhnya. Oleh Allah diingatkan. Ternyata kehendak Allah pada perjalanan zaman berikutnya, pembunuhnya itu kemudian masuk Islam. Masuk Islam, bersyahadat di hadapan Rasulullah. Setelah bersyahadat di hadapan Rasulullah, Rasulullah berpesan, sudah cukup kamu bertemu saya, sudah cukup aku melihat kamu, setelah ini kamu jangan terlihat lagi oleh mataku. Jangan terlihat lagi oleh mataku. Kenapa? Kanjeng Nabi setiap melihat dia, selalu Kanjeng Nabi itu sakit fisiknya. Kanjeng Nabi teringat sedih dengan pamannya. Maka kemudian Wahsy ini menjadi sahabat. Setiap dia berjamaah paling belakang, mendengarkan pengajiannya Rasulullah di balik apa? Di balik tiang, di balik punggungnya sahabat-sahabatnya lain supaya tidak terlihat oleh Rasulullah. Loh, itu menunjukkan Kanjeng Nabi punya trauma manusiawi. Trauma itu manusia yang tidak boleh benci, sakit hati. Ngerti nggih? Oh saya trauma Ustaz kalau ketemu madu saya, ya tidak apa-apa kalau. Jangan ketemu. Minta suaminya jangan mempertemukan. Ngono lho. Oh alah, iki cek ngantuk ibu gini ya. Kalau ngantuk. Nah, itu bahaya itu. Oke? Nggih. Ya, tidak boleh seperti itu. Kalau pas sesekali itu kemudian kita mati, kan mati tidak ada maksiat. Tidak boleh seperti itu. Banyak kita melihat video-video orang meninggal ketika sholat, ketika sujud tidak bangun, ketika zikir baca Quran tiba-tiba dia diambil ruhnya. Kita adalah kepingin, tapi kadang-kadang nafsu kita membisik, ya lah maksiat sekali-kali lah. Ternyata pas maksiat mati, ya na'udzubillah summa na'udzubillah. Hati-hati. Terus pokoknya dunia kalah terus pokoknya cara aku. Jajal ngomong apa oke tak jawab nih. Ya Allah, ngoten nggih. Pun. Wa syafa'atu nabiyyina aktsaru min 20 syafa'atan maqbulatan a'zamuha syafa'atuhu al-mukhtassah bihi li irahatil khalqi wala kuffaron bin tulil mauqif li ya'jilallahu hisabahum kama akhrajahu Syaikhani wa ghairuhuma an Abi Hurairah dzakara dzalika As-Suhaimi, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam As-Suhaimi mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tadi ini hadis Sahihain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah menyatakan bahwa syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih dari 20 syafaat yang semuanya makbulah. 20 jenis syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah
semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Yang paling besar syafaat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, yaitu Rasulullah bisa memohon kepada Allah agar makhluknya Allah diberi keringanan pada saat panjang masa menunggu hisab. Pada saat lama proses antri gantian giliran hisab memerlukan waktu yang sangat lama, Kanjeng Nabi mohon kepada Allah agar makhluk-makhluknya Allah ini semuanya dikasihi, dipercepat hisabnya. Meskipun itu orang kafir. Nah ini yang saya katakan tadi. Orang kafir juga ada yang orang kafir itu juga kecipratan permohonannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipercepat oleh Allah. Nah ini hadis ini, penjelasan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, permohonan Nabi seperti ini untuk seluruh makhluknya nanti pada yaumul hisab itu disebut maqamam mahmuda. Apa? Maqamam mahmuda. Kita berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqamam mahmuda alladzi wa'ada. Itu sudah dijanjikan Allah. Kanjeng Nabi Muhammad sampeyan mengke tak paringi maqam mahmuda. Itu Allah menyatakan seperti itu. Lah makom mahmudan Kanjeng Nabi niki makom dipuji oleh seluruh makhluk, baik makhluk yang hidup di dunia sebelum Rasulullah maupun makhluk yang hidup setelah Rasulullah wafat. Besok di akhirat semuanya memuji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab Kanjeng Nabi memohon kepada Allah dan permohonan Kanjeng Nabi dikabulkan oleh Allah agar proses hisab itu dipermudah. Makanya di dalam Islam, dalam konsep pelayanan kepada masyarakat, konsepnya adalah jangan dipersulit perkara yang bisa dimudahkan. Mudahkanlah urusan sesama muslim ataupun urusan masyarakat. Ini konsepnya pelayanan kepada masyarakat. Pejabat, siapapun yang menjabat, memiliki kedudukan yang punya wewenang untuk memutuskan, untuk mengurusi, untuk tanda tangan dan sebagainya. Jangan pernah mempersulit urusan orang lain kalau nanti tidak mau dipersulit di akhir. Masya Allah, paham ya? Ini maqam mahmuda, maqam mahmuda itu karena seluruh makhluk Allah, baik yang hidup sebelum masa Rasulullah di dunia, yaitu mulai Nabi Adam seterusnya, ataupun setelah Rasulullah wafat, besok semuanya memuji kepada Rasulullah, matur nuwun kepada Rasulullah, termasuk orang-orang kafir. Karena permohonan Rasulullah memohon kepada Allah agar proses hisab semua makhluk Allah dipermudah, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekarang kita sudah paham bahwa syafaatnya Rasulullah itu meliputi seluruh alam semesta. Cocok dengan isyaratnya Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi diutus oleh Allah itu bukan hanya urusan di dunia untuk seluruh alam semesta, tapi juga nanti di akhirat untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Di situ juga disebutkan di samping itu ada syafaat Nabi Muhammad yang khusus. Nah, ini Kanjeng Nabi memiliki syafaat khusus. Wa min syafaatihi sallallahu alaihi wasallam syafa'atuhu fi dukhuli jama'atin al-jannata bighairi hisab bal yaqumuna min quburihim liqusurihim wa hadhi mukhtassatun bihi sallallahu alaihi wasallam ayat. Di antara syafaatnya Rasulullah yang khusus, berarti hanya Rasulullah yang memiliki, nabi-nabi yang lain tidak memiliki grade syafaat seperti ini, yaitu Kanjeng Nabi bisa mohon kepada Allah agar sekumpulan orang-orang tertentu yang dikenal oleh Rasulullah
itu mereka masuk surga, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa hisab, tanpa hisab. Bahkan mereka bangkit dari kubur itu sekedar karena kubur itu merasa sekedar kubur itu sebagai tempat yang dianggap sempit untuk segera menuju surga Allah. Masya Allah. Ini kajian Nabi, Masya Allah. Ini mohon kepada Allah agar orang ini diberi masuk surga tanpa hisab, ya Allah. Dan yang masuk surga tanpa hisab itu kriterianya sudah dinyatakan oleh Rasulullah. Siapa sing gelem masuk surga tanpa hisab? Ini yang harus diperhatikan. Di antaranya disebutkan banyak. Nih. Zaman dulu, zamannya awal-awal Islam, barang siapa yang yujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, berjuang, berperang dengan Rasulullah di jalan Allah, bukan hanya mek bondo uang tok, tapi juga harta bendanya dia korbankan untuk perjuangan di jalan Allah, maka dia kalau gugur syahid yadkhuluna jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Yang syahid masuk surga tanpa hisab. Yang berjuang dengan Rasulullah, berjuang untuk Islam tapi gak mati-mati, meninggalnya di tempat tidur, tapi juga berjuang fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, juga yadkhuluna jannata bighairi hisab. Ada sahabat Rasulullah itu, ada sahabat Rasulullah yang mereka itu kepingin meninggal waktu perang, banyak sekali seperti itu, karena jelas meninggal itu sakit pedangnya itu tidak lama, tapi jaminannya, kebahagiaannya wah sudah cepat. Nah, banyak para sahabat itu yang mereka kepingin meninggal ketika jihad fisabilillah. Wah, semua hartanya wis pokoknya dibawa, uangnya dibuat untuk beli senjata, beli kuda, beli ini, untuk membiayai sahabat-sahabatnya yang nggak punya kuda, nggak punya onta, nggak punya pedang. Nanti keluarganya sekedar ditinggalkan untuk beberapa hartanya, nafkah keluarga diberi. Ada yang mereka kemudian oleh Allah ditakdirkan meninggal waktu perang. Ada yang lukanya itu sampai banyak sekali, bacoannya di bekasnya itu sampai 70 atau 80 bekas pedang di badannya. Tapi meninggalnya beliau di atas tempat tidur. Ada sahabat yang seperti itu. Kalau tidak salah sahabat Khalid bin Walid. Ya Allah. Sehingga dengan semangat untuk syahid itu mereka berperang luar biasa, nggak punya rasa takut. Strateginya dipatuhi, panglimanya yang mengatur strategi dipatuhi, mulai mereka berperang di jalan Allah. Wajar kalau satu orang bisa membunuh 5-10 orang kafir, wajar, karena mereka semangatnya semangat jihad. Itu zaman dulu. Zaman saat ini masih banyak perang jihad fisabilillah. Ya sama ayatnya, wajahidu fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Siapa yang mau berkorban di jalan Allah, baik berkorban fisiknya, ilmunya, tenaganya untuk perjuangan agama Allah, juga dengan harta bendanya, ya sama seperti itu. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah juga menyatakan dalam hadis yang sahih yang lain, barang siapa yang sholatnya baik, sholat fardunya baik, sempurna, yadkhuluna jannata bighairi hisab. Masya Allah. Sholat yang baik, yang sempurna itu bagaimana? Implikasinya sudah dinyatakan oleh Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu implikasinya. Jadi kelihatannya di situ. Kalau sholat kita, sholat fardu yang kita lakukan setiap hari ini sanggup menepis kesusahan kita, sanggup mengobati rasa-rasa hati yang tidak baik ada kita, sanggup meluruskan akhlak dan perilaku kita, sanggup mencegah kita dari perbuatan yang tidak baik, yang mungkar, yang fahsya, berarti sholat kita itu berhasil. Nah, sholat kita berhasil. Tapi kalau kita masih resah, sedih, kagetan, kemudian gumunan, ono ini gumun, ono ini gumun, ono kaget, oh sedih. Nah, berarti sholat kita belum berhasil mencapai tahap tanha anil fahsya'i wal munkar. Masih perlu ditingkatkan lagi sholat kita. Duit hilang susah, toko ini kobong sedih.
Nah, berarti sholatnya masih perlu ditingkatkan. Tidak tak terus ini. Nanti ya diteruskan lagi nanti ya, rame lagi. Bon. Sholat dulu, sholat. Itu syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa minha syafa'atuhu Shallallahu Alaihi Wasallam fi jama'atin istahabbun naro fala yadkhulunaha bal yadkhuluna jannah wa kadzalika hadhi mukhtassatun bi sallallahu alaihi wasallam. Di antara syafaat khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang khusus dimiliki oleh beliau adalah menyafaati golongan manusia yang semula mestinya dia itu masuk neraka, tapi kemudian karena doanya Rasulullah mereka langsung ke surga. Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita masuk golongan ini, amin ya rabbal alamin. Mestinya orang itu masuk neraka karena banyak dosanya. Loh, kalau sudah dimestikan masuk neraka berarti kalau ditimbang amalnya jelek. Ya, amalnya baik lebih ringan daripada amal jahat. Dosanya lebih banyak daripada amal baiknya. Ini amal baiknya tidak bisa menutup dosa-dosanya. Nah, yang seperti ini ada khusus dimiliki oleh Rasulullah, bisa memberi syafaat kepada golongan orang ini. Mereka mesti masuk neraka, kemudian diampuni oleh Allah berkat permohonannya Rasulullah, masuk surga. Ya Allah, senenge wong ngene iki ya Allah. Padahal wis delok neraka kok wedine ra ono. Semua orang takut. Ya, di dalam tafsir sudah dinyatakan besok semua orang itu tidak ada yang berpakaian. Tidak ada yang berpakaian telanjang. Sampai Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra matur teng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, wahai ayahku, saya malu. Apa kata Rasulullah? Wahai anakku, nanti di akhirat orang itu tidak kober lihat itu. Tidak kober. Orang nanti di akhirat mereka saking takutnya mereka bingung mikir nasibnya. Sudah kober. Jangankan melihat itu, sama ibu, sama ayahnya, sama suami, sama anaknya, itu mereka ingat tapi nggak bisa ngurusi, nggak mau ngurusi. Di sana nafsi, ya nafsi sudah sendiri, nggak bisa. Bahkan di antara mereka saking takutnya bisa saling tuntut. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, bisa orang tua itu dituntut anaknya atau anaknya menuntut orang tuanya. Sama seperti itu. Wes macam-macam sebetulnya. Allah saking ingin mencari selamat sendiri. Allah. Nah, siapakah yang disyafaati dari golongan yang kedua ini? Mesti ini masuk neraka, disyafaati Kanjeng Nabi menjadi masuk surga. Siapakah orang yang seperti ini? Nah, ini orang yang seperti ini yang dari penjelasan yang lain, yang penjelasan yang zahir yang lain, yaitu mereka yang banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting kita harus berusaha. Kita ini mencintai kanjeng Nabi. Kita harus bisa memiliki cinta, mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyatakan beliau tidak akan pernah melupakan orang yang mencintainya. Jangan sampai hati kita, pikiran kita penuh dengan urusan dunia, penuh dengan urusan yang lain, urusan suami, urusan istri, urusan anak, sehingga tidak memberi peluang pikiran dalam hati dan pikiran kita mengingat Rasulullah. Jangan sampai seperti itu. Syukur-syukur kalau kita bisa istiqomah baca sholawat, entah bendino 100, entah bendino 500, entah bendino 1000, terserah panjenengan. Pokoknya jangan sampai meninggal sholawat. Setiap hari jangan sampai meninggal sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa minha syafa'atuhu Shallallahu Alaihi Wasallam fi jama'atin dakhalun nar fayukhrajuna minha. وهذه غير مختصة به صلى الله عليه وسلم فتكون لغيره أيضا من العلماء والأولياء والملائكة والأنبياء.
Di antara syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah, tapi ini tidak khusus dimiliki oleh Rasulullah, juga syafaat ini diberikan peluangnya kepada para nabi-nabi yang lain, para rasul-rasul yang lain, juga diberikan kepada para ulama, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, para malaikat, yaitu bisa menolong, memohon kepada Allah agar Allah mengeluarkan si fulan yang sudah ada di dalam neraka untuk dikeluarkan, untuk diajak atau dimasukkan ke dalam surga. Nah ini, disinilah kemudian kita mengenal ada pertolongan atau syafaat dari selain Rasulullah. Bisa jadi nanti kita ini dibantu, ditolong oleh suami kita, karena suami kita menjadi ahlul jannah, dan kita karena banyak dosanya kita masuk neraka. Bisa jadi seperti itu. Suami kita mohon kepada Allah, ya Allah, saya cinta pada istri saya, ya Allah, saya tidak mau masuk surga kalau istri saya tidak bareng sama saya, ya Allah. Nah, waduh, istrinya terlalu. Bisa jadi juga istrinya yang menolong suaminya. Lah ya Pak Ustadz, kalau suaminya punya istri lebih dari 4 ya, kalau suaminya masuk surga, dibawa surga ke semuanya, ya alhamdulillah. Karena di surga itu Allah menghilangkan segala hal yang tidak nyaman. Semua hal yang tidak baik, yang tidak nyaman itu dihilangkan. Tidak ada di sana bau tidak baik, tidak bau busuk, nggak ada bau kentut, bau nyusau, bau nggak ada, semuanya harum. Sifat rasa cemburu nggak ada di surga itu. Padahal sudah jelas di dalam hadis yang sahih, di dalam hadis yang sahih, setiap orang yang masuk surga itu akan dilayani oleh bidadari. Tapi perempuan ahli jannah, manusia atau jin yang masuk surga, mereka keindahannya melebihi jauh di atas bidadari. Makanya kalau jenengan berusaha jadi suami pasangan dunia akhirat. Jangan biarkan suami kita menjadi ahli neraka, jangan biarkan. Jangan biarkan istri saya menjadi calon-calon ahli neraka, jangan biarkan. Jangan biarkan anak-anak kita menjadi calon ahli neraka. Jangan biarkan anak atau suami nggak sholat, dibiarkan, namanya nggak sayang sama suami sama anaknya. Ada anaknya nggak nutup aurat, dibiarkan, namanya nggak sayang sama anaknya. Membiarkan dia masuk neraka namanya. Membiarkan anak-anaknya perempuan berpakaian ketat, yang laki-laki pakai celana pendek keluar rumah, itu sama dengan membiarkan anaknya menjadi calon penghuni neraka. Bahaya. Bisa-bisa kan jenengan nanti atau kita dituntut oleh anak kita, dan pasti dituntut, mesti dituntut. Allah menyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Menuntut antara anak dengan orang tua itu. Anaknya masuk neraka karena tidak menutup aurat, sudah balik. Dalam catatannya malaikat atid sekian tahun dosanya karena tidak menutup aurat, rambutnya kelihatan, tubuhnya kelihatan, atau bentuk loko-loko tubuhnya kelihatan. Anaknya masuk neraka, gak terima. Ya Allah, saya gak terima masuk neraka, gak terima karena orang tua saya dulu membiarkan saya. Misalnya, akhirnya orang tuanya dipanggil, dihisap, dilihat catatan amalnya, ternyata benar orang tuanya. Orang tuanya hanya peduli dengan amal ibadahnya sendiri, rajin ke musola, rajin ke masjid, pakai pakaian berhijab dan sebagainya untuk dirinya sendiri, tapi tidak untuk amanah-amanah Allah yang ada di dalam naungannya. Masalah mas, seperti itu tidak jadi dia masuk surga. Suami juga begitu. Ketika istrinya masuk neraka, anaknya masuk neraka, suami akan dituntut oleh istri dan anaknya. Kalau dia bisa membela, dia akan membela, pasti membela. Ya Allah, saya sudah nasihati, ya Allah, saya sudah tuturi, tak tuturi pun kalau tuturi, ya Allah, tiap hari saya nasihati.
saya nasihati tapi istri anak saya ini memang bangkel. Pokoknya enggak mau nurut. Saya sampai dimusuhi. Saya sampai enggak diberi apa-apa sama istri saya. Waduh, gawat. Ya sudah. Akhirnya saya selalu menasihati, Allah ini catatan amalnya tidak ada yang dia selalu menasihati suaminya. Tanggal ini, hari ini, waktu ini, setiap saat dia menasihati suaminya, menasihati istrinya, anaknya. Ya sudah, kamu masuk surga. Biarkan anak istrimu di neraka. Goodbye. Nah, suaminya di surga cari pasangan lain. Pasti cari pasangan lain. Dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan mau cemburu di dunia, kaset karena panjenengan membiarkan dirinya sendiri masuk neraka berpisah. Padahal Allah akan menjodohkan, menikahkan siapa yang masuk surga. Yang masuk surga perawan dijodohkan nanti dengan yang masuk surga perjaka. Nah, pokoknya dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya panjenengan dan kita semua ukurannya itu ukuran syariat, ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikir, apa yang kita rasa dalam hati, itu ukurannya adalah diukur dengan syariat, diukur dengan halal haram, diukur dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang tidak baik kita tinggalkan. Apa yang baik walaupun hati kita mungkin sulit menerima, kita harus menganggap itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lho ngoten lho. Seperti itu. Jadi jangan dibiarkan kalau ada yang tidak sesuai dengan syariat, jangan dibiarkan. Dan jangan diam. Karena kalau diam terhadap perkara yang tidak diridhoi oleh Allah, itu diam dan hatinya tidak ingkar. Itu sama dengan setuju. Padahal kalau setuju dengan kemungkaran, maka dia masuk dalam golongan orang-orang yang mungkar. Oke, Masya Allah. Ya Allah, kadang karena umur kita ini tidak panjang dulu, kita bisa meninggal kapan saja. Hari-hari ini di kampung saya itu orang meninggal, aduh, hampir tiap hari. Ada yang sudah tua, ada yang muda-muda, di seumuran panjang-panjangan gini. Ya Allah, sama panjangan ini. Ya Allah, ini meninggal ya Allah. Oke, ngeten nggih. Oh iki masuk niki. Artinya nopo? Artinya umur ini kita tidak punya. Umur ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa dipanggil oleh Allah setiap saat. Mati itu tidak melalui sakit saja. Ada yang sehat walafiat, buger, masih seger waras. Pagi tadi masih ngobrol, siangnya sudah almarhumah. Dan seperti itu. Karena semuanya ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya. Kemudian makanya kadang-kadang melihat syafaat yang nomor 3 ini, kita penting untuk dekat dengan para ulama. Kita penting hadir di majelis-majelis zikir, majelis sholawat, majelis yang di situ dihadiri atau di situ ada para ulama. Ya, siapa tahu dengan kita niat mencintai Rasulullah melalui hadir di majelis Riyadhul Jannah misalnya, kita nanti akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sudah pasti. Karena setiap kita berzikir, membaca, menyebut nama Rasulullah bersama-sama seperti itu, nanti akan timbul rasa cinta. Atau kita hadir di majelis Ar-Ridwan misalnya, harapannya satu, harapannya adalah kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang pasti di situ ada para ulama, ada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para ulama. Begitu juga kalau kita menghadiri majelis taklim, pengajian, Masya Allah. Karena para ulama itu bisa memberi syafaat. Wa minha syafa'atuhu Sallallahu Alaihi Wasallam fi raf'i darajati unasin fil jannah.
Di antara syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau Kanjeng Nabi diberi hak oleh Allah untuk memohon agar orang yang sudah di dalam surga itu levelnya dinaikkan. Levelnya dinaikkan. Kita tahu bahwa surga itu, nanti ada di bawahnya itu. Surga itu ada 7 tingkatan. Ada tingkatan paling bawah, nomor 2, nomor 3, dan yang terakhir paling 7. Di antara syafaat yang dimiliki Rasulullah yaitu memberi syafaat yang surganya level 1 bisa naik ke 2, yang nomor 3 bisa naik 4, mungkin yang bawah bisa dengan berjiran atau bertetangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kita masuk syafaatnya Rasulullah. Ini yang nomor 4 ini tidak disebutkan di dalam terjemahnya ini. Yang nomor 5, wa minha syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi takhfifil adzabi an ba'dil kafirin. Ya Allah. Ka'ammihi Abi Thalib alal qaul. Di antara syafaat yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah diberi hak oleh Allah untuk memohon kepada Allah untuk meringankan siksa orang yang di neraka, seseorang yang di dalam neraka. Termasuk ini adalah orang kafir seperti pamannya Abi Thalib. Menurut salah satu pendapat, pamannya Rasulullah yaitu Abi Thalib, menurut satu pendapat, beliau hidup dalam keadaan tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau mencintai keluarganya, termasuk keluarganya Abi Thalib adalah keponakannya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hati Abi Thalib itu ada cinta terhadap keluarganya Rasulullah, ada cinta terhadap keluarganya. Di antara keluarganya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau cinta kepada Rasulullah, tapi beliau tidak iman. Ini menurut satu pendapat, Kanjeng Nabi itu mohon kepada Allah untuk Allah meringankan siksa pamannya. Dan dalam penjelasan yang lain dinyatakan bahwa pamannya Rasulullah yaitu Abi Thalib itu sudah diberi siksa yang paling ringan oleh Allah. Apa siksanya? Yaitu memakai sandal atau sepatu dari api neraka. Jadi di kakinya itu memakai sepatu api. Dijelaskan di situ bahwa dia memakai sepatu api itu otaknya yang paling atas mendidih. Panasnya itu dari bawah, otaknya mendidih, tapi awalnya rontok. Badannya ini loh. Jadi tidak seperti bakaran di dunia itu. Kalau bakaran di dunia ini kan gosong kabeh mati. Itu kok boten. Allah. Tapi menurut pendapat yang lain, menurut ulama yang lain menyatakan bahwa Abu Thalib itu iman kepada Allah, tapi imannya tidak dinyatakan dalam lisan. Ini pendapat yang lain. Ini sebagaimana penjelasan yang saya terima dari guru saya almarhum Mahfullah Mbah Kiai Fakih Sarang. Jadi dalam hal ini ada penjelasan tentang syahadat, talaful bisyahadat, melafadzkan syahadat itu menjadi syaratul iman atau menjadi syatrul iman. Melafadzkan syahadat itu
menjadi syaratnya orang itu beriman, atau hanya menjadi bagian dari keimanan saja. Ya, itu ada perbedaan pendapat. Kalau yang menyatakan melafazkan syahadat itu harus dan menjadi syaratnya iman, maka Abu Thalib tidak iman, karena dia tidak pernah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kalau yang menyatakan bahwa melafazkan syahadat itu bukan menjadi syarat iman, tapi menjadi bagian dari iman saja, maka Abu Thalib termasuk orang yang beriman, karena dalam hatinya dia percaya dengan Rasulullah sampai dibela-bela, ya. Dan tentu kalau dia percaya kepada Rasulullah, juga percaya kepada yang mengutus Rasulullah. Nah, ini ada perbedaan pendapat seperti itu. Ampun. Ya Allah, wa minha, di antara syafaatnya Rasulullah, syafa'atuhu fi jama'atin min sulaha'i ummatihi liyatajawazza anhum an taqsirihim fi ta'at. Di antara syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah bisa memberi syafaat atas izin Allah untuk memberi pertolongan kepada jamaah atau sekumpulan orang-orang yang soleh dari umatnya, karena mereka telah melalaikan taatnya kepada Allah. Ini soalnya ini. Orang-orang soleh ini termasuk para wali-wali Allah. Ada kalanya mereka terlepas istiqomahnya, istiqomahnya. Ye, misalnya sudah niat istiqomah odot. Nah, one day juster ternyata orang kesibukan, mantennya double, capek, wis akhirnya dia tidak sempat menyelesaikan satu juz dan dia getun nantinya. Nah, yang seperti ini ada syafaat dari Rasulullah, bisa tetap terhitung dia mengamalkan amalannya itu tanpa terputus. Nah, ini maksudnya seperti itu. Kanjeng Nabi bisa memberi syafaat, yaitu agar Allah tetap memberikan ketaatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang soleh, yang mana ketaatan itu terlepas karena kesibukan dan sesuatu yang dia mungkin tidak mampu menghindarinya, agar ketaatan itu tetap dihitung, tetap dihitung. Itu salah satu syafaat Rasulullah SAW. Terus di antara syafaatnya kalau ditulis di sini, menyafaati orang-orang yang mati di Madinah dan lain-lain. Kanjeng Nabi oleh Allah diberi peluang memberi syafaat pertolongan orang yang meninggal dan dikubur di Madinah, termasuk yang dikubur di Mekah, di Maklah maksudnya, di Jannatul Ma'wa dan di Jannatul Baqi. Di Madinah itu perkuburannya namanya Baqi. Wah, yang meninggal di situ tidak sembarangan, Bu. Yang bisa dikubur di situ tidak sembarangan. Ada kalanya orang itu meninggal di situ tapi kemudian hilang kuburnya, karena dia tidak berhak dikubur di situ. Ada yang orang itu dia tidak dikubur di situ, tapi kuburannya kemudian pindah ke situ ada. Saya pernah membaca sebuah kisah, ada seorang anak masih anak-anak. Dia itu memiliki mahabbah cinta kepada Rasulullah SAW. Sampai-sampai kalau dia mendengar nama Rasulullah itu menangis, anak-anak yang berada. Ya Allah, dia rindu ingin pergi ke makamnya Rasulullah. Maka ketika ada rombongan jamaah haji, dia itu nunuk. Dia itu sembunyi, masuk di kantong. Zaman dulu orang kalau haji itu naik kendaraan naik onta, naik bigol, bawa kendaraan sampai dagang, banyak barang bawaannya. Dia itu masuk, dia badannya kecil, masuk nyelempit gitu. Anehnya berhari-hari dia itu selamat, nggak makan, nggak apa, makanya dia itu pokoknya aneh. Sampai di Madinah pokoknya dia ada di situ. Ditanya, kok kamu bisa nggak makan, nggak itu kok masih hidup? Sepanjang itu dia selalu mengingat Rasulullah, sampai dia tidak lapar,
sampai di makamnya Rasulullah dia itu kemudian saking apa nggih, saking senangnya, saking rindunya kepada Rasulullah, melihat dan berada di depan makam Rasulullah, dia pingsan. Dan dia pingsan dan kemudian dia meninggal dunia, ya Allah. Bocahnya. Setelah meninggal dunia dia dikuburkan, tapi tidak dibakar. Dikuburkan di komplek kuburan yang lain di Madinah. Dan dilihat oleh banyak orang, kuburannya itu kemudian berpindah. Besoknya berpindah, bergeser sampai masuk ke kawasan Baqi. Termasuk juga ada hadis yang kemarin viral, hadis ini banyak ditulis di Facebook dan sebagainya, berkenaan tentang wafatnya guru saya almarhum Maghfurlah Al-Arif Billah Mbah Kiai Maimun Zubair, yang beliau dimakamkan di. Ada hadis yang banyak ditulis oleh para ustadz, para alumni, bahwa nanti kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dibangkitkan dari komplek kuburan ini 700.000 orang yang mereka semuanya akan masuk surga tanpa hisab, dan masing-masing dari 700.000 orang itu bisa mensyafaati 700.000 orang. 700.000 orang yang dimakamkan di Baqi, kita akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Mereka akan masuk surga tanpa hisab, dan masing-masing dari orang itu bisa memberi pertolongan, mensyafaati 700.000 orang, ya Allah. Di antara yang dimakamkan di situ ulama-ulama Indonesia, wali-wali Allah, antara lain Syekh Mahfud At-Turmusi, ya, Syekh Mahfud Termas, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani dari Padang, termasuk Kiai sebelum Mbah Kiai Maimun ada Kiai dari Brebes, dari Pondok Benda, Sirampok Brebes, Kiai saya lupa namanya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Allah, mendapat syafaat dari Rasulullah, dan mendapat syafaat dari orang-orang yang soleh, dari wali-wali Allah. Amin ya rabbal alamin. Terus yang terakhir ini kayaknya ini. Yang terakhir, wa minha, di antara syafaat yang dimiliki Rasulullah adalah syafaatuhu fi atfalil musyrikin alla yu'adzabu, dzakarahu Abdus Salam. Di antara syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini nggak ada di kitab ini, yaitu kanjeng Nabi bisa memberi syafaat, artinya diizini oleh Allah untuk memohon kepada Allah agar Allah memberikan syafaat kepada anak-anaknya orang musyrik atau non muslim yang mati belum balik, agar mereka tidak disiksa di neraka, agar mereka tidak disiksa di neraka. Nah, ini dari penjelasan ini jelas sudah. Orang-orang, anak-anak, semua anak-anak sudah, buh anak wong Islam, buh anak wong dudu Islam, buh anak jin muslim, buh anak jin yang duduk muslim, mereka kalau meninggal sebelum balik, mereka tidak punya dosa, dan mereka tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa minha, ini terakhir ini, ternyata masih ada satu lagi. Wow, masih kurang dua. Wa minha syafa'atuhu fi takhfifi min adzabin min qabr min adzab biman fil qabrainil ladaini marra biman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ini di antara syafaatnya Rasulullah adalah Rasulullah atas izin Allah, atas doa yang dimohonkan oleh Rasulullah kepada Allah, memberi syafaat atas dua orang laki-laki yang kuburnya dilewati oleh Rasulullah. Ini masuk dalam hadis tentang pelepah kurma.
Saya pernah ceritain, Rasulullah dengan beberapa sahabatnya pernah melewati kubur. Kemudian Rasulullah tiba-tiba berhenti. Kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma, belaraknya kurma itu kayak pohon kelapa itu. Kemudian dibelah, kemudian dicepet nang kubur. Situ kubur, satu lagi kuburnya sampai sebelahnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa panjenengan melakukan ini? Rasulullah menjawab, orang di dalam kubur ini sedang disiksa oleh Allah. Aku memohon kepada Allah agar diringankan siksanya. Dan selama pelepah kurma ini belum kering, yastaghfiru lahumah, pelepah kurma ini akan memohonkan ampunan untuk kedua penghuni ini. Niki dalile wong nggawa kembang nang kuburan. Ngerti nggih? Oh, kok wong nggawa kembang nang kuburan diarani bid'ah. Oh, bid'ah barang bid'ah. Jadi pelepah kurma itu bagian dari tumbuhan. Sudah pakai tumbuhan apa saja sudah. Mbuh kembange, mbuh batangnya, mbuh godong, itu serah wis pokoknya. Bagus-bagus malah kalau ditanduri. Makanya saya berpesan, kuburnya orang tua kita itu tandurono, ditanami bunga, ditanami bunga. Selama bunga itu hidup, rumput-rumput itu hidup di antara kubur itu, antara maisane ini, Bu. Maka selama mereka itu hidup tidak kering, maka tanaman itu akan mendoakan mayit yang ada di bawahnya. Oleh karena itu di dalam kitab Fathul Mu'in Bisyarhi Qurratul Ain disebutkan haram hukumnya nyabuti suket yang ada di atas kuburan. Oh, mau suaranya nyambung dijelaskan. Yang ada di atas kuburan itu tanaman yang hidup, bo suket, bo tanaman rumput, bo rumput gajah, bo rumput tapak lima, bo rumput apapun, pokoknya tanaman hidup itu haknya mayit, jangan dicabut. Lah jenengan mau memperindah, tambahin dengan tanaman-tanaman bunga misalkan. Betul nggih? Itu hanya orang yang mati, hanya orang bawahnya. Dia memohonkan ampun, dia mohon ampun kepada Allah untuk si mayit. Oh, teguh, enggak boleh. Ya, makanya ngomong wong peseni. Lah wong dikangken resi kuburan ya pokoke diresiki ya wong dikongkon. Tapi jangan harus berpesan resi ono rumput-rumput di sekitarnya saja. Jangan rumput yang ada di antara maisannya. Lah jangan aku lali. Maisane diresiki, antara maisan diresiki di watu tambah cek apik. Oh, apik mundur jenengan. Sing jero kuburan tambah bengok-bengok. Paham nggih? Sembarang niku kudu gawe ilmu, ojo ngawur. Nggih. Sembarang niku kudu gawe ilmu. Nggih. Rasulullah melarang jangan melangkahi kuburan. Ojo napa? Nglewati napa? Melangkahi kuburan. Nah, niku hukumnya makruh. Makruh karena ada efeknya. Lek wong nglangkahi kuburan dengan sengaja, amali jenengan sedot. Allah akan memberikan amal panjenengan pada yang dilangkahi. Wong kudu. Nanti kudu, Bu. Nah, ya wis. Apa kudu? Apa kudu itu bahasa Indonesia, Bu? Kurang sopan. Kalau orang itu hidup gimana? Jalan kayak gitu. Kan tidak bisa seperti itu. Apalagi kalau orang tuanya. Ya. Kalau nggak sengaja keliru ya tidak apa-apa. Tapi harus waspada dan hati-hati. Dulu temenan lah. Oh, ini pak ini sini, oh cepat sini begitu. Oke, begitu juga. Apa yang ngotot ya? Nah, itu adab-adabnya begitu. Bon, yang terakhir. Jadi kalau mau membersihkan kuburan, biasanya kan panjenengan nyuruh orang itu dipeseni. Bila perlu gawani tanaman, ini tandur. Orangnya suruh nanam, suruh nyiram supaya nggak mati. Nah, begitu. Iya. Lah kubur-kuburnya wali-wali Allah itu kok nggak ada tanamannya? Ya karena ada bunga nih. Bunga ini diganti terus. Gitu. Bunga ada potnya,
dikasih melati itu harum, atau bunga apa yang panjang itu, nah taruh di atas kuburannya. Nah itu kalau kuburannya wali-wali Allah selalu ada yang jaga itu. Nah kuburan jenengan paling disambangi malam Kamis sore, itu kadang-kadang nggak disambangi. Sawalan pisan, kadang-kadang setahun pisan. Ya bisa apa-apalah, penting setiap hari mendoakan. Wa minha, yang terakhir, wa minha syafa'atuhu fi man mata di Madinah. Ini saja. Ini sama dengan ini. Di antara syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW adalah memberi syafaat kepada orang-orang yang meninggal di Madinah. Ini sama dengan yang ini. Sudah. Nah, itu adalah syafaat-syafaat dari Rasulullah dan yang lain. Jadi kesimpulannya, syafaat itu dilihat dari segi subjeknya atau orang yang memberi syafaat itu bisa para nabi dan rasul. Syafaat yang paling agung, yang paling banyak oleh Allah diberikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian para ulama bisa beri syafaat, orang-orang soleh, guru-guru kita yang masuk surga, semoga kita semua nanti mendapatkan syafaat dari guru-guru kita, amin ya rabbal alamin. Itu bisa beri syafaat. Kemudian siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah memberi syafaat artinya apa? Allah memberi ampunan. Objeknya yang diberi syafaat bisa orang muslim ataupun non muslim. Kalau non muslim sekedar untuk mempercepat proses hisab, ataupun anak-anaknya orang kafir itu tidak akan disiksa, ataupun seluruh alam. Nah, dalam proses hisab bisa yang di surga dinaikkan derajatnya, yang levelnya bawah dinaikkan levelnya, ada yang di neraka dimasukkan dalam surga, ada yang kate lebu neraka dari situ masuk surga. Lari ya Allah, mau masuk neraka nggak jadi, tapi kemudian ditarik oleh Rasulullah masuk surga, amin ya rabbal alamin. Macam-macam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari siapapun, terutama dari Rasulullah SAW. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والصلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة واختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين هم الحسنى والزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة وآله وأصحابه ذوي السيادة وسيدنا ابن عباس الخضري بل يبن ملكان ذي الاستقامة وسيدنا غوث علي بن شهاب بن قادر الجيلاني ذي الكرامة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Sebelum pengajian ini kita tutup, ada penjelasan saya yang terlewat, yaitu tentang syafaat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syafaat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mungkin kita pernah membaca ada kalam atau kaulnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa beliau oleh Allah diberi peluang untuk beri syafaat, yaitu seluas lembaran itu luas sejauh mata memandang, kemudian nama-nama yang tertulis di dalam lembaran itu akan disyafaat oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Mungkin di antara kita sebagian mungkin masih bingung kalau membaca penjelasan itu. Tapi dengan apa kita membahas syafaat pagi ini sudah jelas bahwa para ulama, wali-wali Allah itu bisa memberi syafaat, termasuk Imam Al-Haddad. Imam Al-Haddad yang wiridnya biasa kita baca Ratibul Haddad itu. Dan syafaat itu ada yang oleh Allah nanti diberikan di akhirat. Jadi mandatnya itu diberikan oleh Allah di akhirat. Ada yang mandatnya itu sudah diberikan di dunia. Itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Al-Haddad, Imam Al-Attas sudah mengatakan seperti itu, berarti beliau sudah oleh Allah sudah diberi informasi, sudah diberi mandat ketika beliau masih di dunia. Begitu karena saking solehnya. Begitu karena saking tingginya derajatnya beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, bingung. Mudah-mudahan kita semuanya nanti mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.